Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Toraya. Kita bersekutu membaca dan merenungkan firman-Nya sebelum kita memulai berbagai tanggung jawab dan aktivitas kehidupan kita hari ini. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kemurahan dan anugerah-Mu Engkau terus nyatakan dan limpahkan kepada kami Tuhan. Kami merasakan dan menikmatinya hari ini sebelum kami memulai hidup baru Tuhan. Sebelum kami melaksanakan tanggung jawab dan rencana hidup kami hari ini. Kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami berseru kepadamu, Engkau memberikan hikmat kepada kami sehingga firman-Mu kami dapat pahami dengan baik dan menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dan bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19. Firman Tuhan yang akan saya bacakan, saya baca ayat yang ke-19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru gemuruh dan gempah bumi dan hujan es lebat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19 bacaan kita hari ini diberi tema mempersaksikan kekuasaan Allah. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, saksi umumnya merujuk kepada satu pihak dalam pengadilan. Saksi harus memberikan keterangan demi kepentingan penyelidikan. Secara khusus, saksi diminta menyatakan kebenaran. Dengan demikian, sebuah perkara terselesaikan dengan baik. Akan tetapi dalam iman Kristen, saksi menegaskan sebuah makna yang serupa, namun dengan penegasan yang berbeda. Kita dapat melihatnya dalam perikop ini. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, perikop berbicara tentang 24 penatua yang dengan takjub dan penuh dengan puji-pujian akan kekuasaan Allah yang memerintah dunia. Mereka tersungkur di hadapan Allah sebagai respon terhadap terompet dari para malaikat. Puji-pujian tersebut berisi tentang kekuasaan Allah yang sudah ada sejak dahulu kala. Amarah pemerintahan dunia menjadi tidak berarti oleh ketika amarah Allah terjadi. Sementara itu Allah menghadiahi mereka yang taat, yakni para nabi dan orang-orang kudus. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Yohanes menandaskan kepada orang percaya bahwa sekalipun mereka tengah mengalami kesulitan akibat penganiayaan dan penolakan di dalam masyarakat, kekuasaan ada pada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah ada sejak dahulu kala. Hal buruk apapun yang dikerjakan oleh pemegang kekuasaan dan yang orang percaya alami tidak mengubah kekuasaan Allah. Pada akhirnya Yohanes menasihatkan orang percaya agar tetap bertahan dalam kenyataan ini dengan meyakini kepada Yesus Kristus. Tanggung jawab kita adalah terus
menyaksikan kemuliaan dan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kuasa Allah akan terus berlaku dan tidak ada kuasa apapun yang dapat membatasinya bagi kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, kami datang membawa kepadamu. Biarlah kasih dan kemurahan-Mu Engkau terus nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami hari ini. Kami dimampukan untuk menjalani hidup karunia Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, waktu sejenak Engkau anugerahkan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan dalam kehidupan ini untuk menerjemahkan firman ini dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu menjadi pegangan kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Sehingga kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan, tanggung jawab dan rencana hidup kami hari ini. Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, menyertai kami sehingga kami dimampukan untuk mengerjakannya dan dimampukan untuk menyelesaikannya. Dan kami terus mengandalkan Engkau Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan ini tentang kondisi, kesehatan, kehidupan yang mereka alami Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu dan menyertai mereka, sehingga mereka tetap tegar dalam kehidupan ini dan menikmati sukacita dan kebahagiaan. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bersama-samalah dengan kami Tuhan dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan kami terus menyatakan kehidupan ini dalam kebenaran firman-Mu. Dan terus mengandalkan Engkau di setiap kehidupan yang kami jalani. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.